Salam Pramuka. Selamat ketemu lagi dengan saya Eko Petruk dalam acara Moji, membincangkan opini canda inspiratif. Rekan-rekan Pramuka sekalian, pada kali ini kita akan mendatangkan seorang narasumber yang mungkin sudah tidak asing lagi di depan kakak-kakak sekalian. Ini seorang pemuda yang energik, banyak kegiatan sosial. Nah, ini nanti kita banyak akan berbincang-bincang dengan beliau. Nah, sekarang kita perkenalkan Kak Hari Purnomo. Oke, selamat sore. Salam Bro. Wah, salam Pramuka dulu. Iya. Boleh, karena kita cuma berdua kan. Oh gitu, siap. Kita lepas. Iya. Terima kasih Kak Punggi atas waktunya. Iya. Susah sekali nyari waktunya Kak. Iya. Ini Kak Punggi. Ini kan termasuk kaum apa ya? Milenial pergantian ya, dari ke milenial, dari senior ke milenial. Iya. Ini yang menarik Kak Punggi itu jadi anggota Pramuka itu apa Kak Punggi? Pramuka adalah satu kegiatan yang kalau dikatakan menariknya sudah lama. Jadi sekarang itu kita tinggal mengikuti, menjalankan gitu kan. Kalau dulu menariknya itu antara dari yang tadinya tidak tahu, karena kegiatan itu menarik, jadinya terus ikut Pramuka. Kan gitu Mas, Kak Eka. Ya kan, kemudian setelah kita ikut gerakan Pramuka, ternyata kok memang apa ya istilahnya sangat menginspirasi untuk bagaimana saya untuk menjadi lebih maju, lebih ya sampai dengan kondisi saat ini. Pramuka cukup banyak merubah perilaku saya kan gitu katanya. Berefek juga dengan pekerjaan? Pasti. Boleh sedikit berbagi? Background pendidikan saya mungkin hanya sampai dengan sekolah lanjutan tingkat atas kejuruan ya. Akan tetapi alhamdulillah sampai dengan saat ini saya diberikan tugas wewenang untuk mengcover area. Jadi saya kalau di marketing itu ada area manager gitu kan. Nah, kebetulan kalau saya itu hanya area technical leader, mengcover untuk wilayah Jawa Tengah dan DIY di salah satu merek kendaraan otomotif yang di Indonesia kan itu. Nggak boleh disebutkan ya? Katanya nggak boleh disebutkan. Iklan dulu. Jadi perubahan dari Pungki yang dulu kemudian berubah menjadi sekarang istilahnya punya area yang cukup besar. Pramuka cukup memberikan andil yang sangat besar. Ini saya kan ini opini atau pendapat saya gitu ya. Tapi ya itulah keadaannya kan gitu. Iya. Sekarang berarti di samping sebagai tadi area technical leader di Pramuka sebagai apa Kak? Alhamdulillah sampai dengan saat ini untuk di kegiatan Pramuka khususnya di Kuartet Cabang Kota Semarang, saya diberikan mandat oleh Kak Warcap untuk mengkoordinasikan atau di bagian Pramuka Peduli Kak. Jadi mungkin waktu zaman saya itu belum ada yang namanya Pramuka Peduli kan gitu kan. Kemudian ya mungkin baru di awal tahun 2012 itu Pramuka Peduli baru muncul. Kemudian sampai alhamdulillah untuk yang pengurusan tahun ini saya diberi tanggung jawab, diberi kepercayaan oleh pimpinan untuk menjabat sebagai ketua Pramuka Peduli di Kota Semarang. Gitu. Ini yang menarik ini kan. Pramuka Peduli. Padahal Pramuka itu kan sudah suatu kegiatan yang menggembirakan. Iya. Betul. Ya, istilahnya pendidikan karakter. Betul sekali Kak. Terus kenapa harus ada Pramuka Peduli lagi gitu? Nah, Kemudian teman-teman Pramuka itu sudah sering care dengan yang mana-mana. Iya. Jadi misalkan ada apa itu teman-teman Pramuka itu udah langsung
bergerak membantu dan Betul sebagainya. sekali, Kak. Nah, kenapa ini? Kak? Jadi begini, Kak, ya tadi yang di awal disampaikan, perubahan dari era lama, era zamannya kita gitu, kemudian pindah ke sekarang era milenial. Era milenial itu adalah segala sesuatunya harus terekspos. Orang harus tahu semua. Nah, ini khususnya di pramuka, di gerakan pramuka. Memang benar. Dulu waktu kami masih menjadi anggota muda di gerakan pramuka, mulai dari siaga, mulai dari penggalang, penegak pandega, itu banyak sekali sebenarnya kegiatan-kegiatan yang sifatnya bakti kan gitu kan. Akan tetapi orang selalu berpikiran bahwa pramuka itu hanya tepuk dan bernyanyi, padahal kita itu ada baktinya gitu. Nah, di era milenial sekarang, bakti untuk kegiatan pramuka itu sekarang akan lebih terekspos. Karena apa? Karena ada satu bidang khusus di mana ada yang namanya bidang pengabdian masyarakat. Nah, Pramuka Peduli itu ada di salah satu bagian dari pengabdian masyarakat. Jadi supaya istilahnya baktinya kita ke masyarakat itu lebih terorganisir, lebih terlihat ya. Seperti jargonnya Kakwarcap kita kan gitu kan. Gerakan pramuka harus ketok, kroso dan kanggo masyarakat. Wah, jadi itu. Tapi kan ini apa ya? Kaum milenial ini kita sadari kan. Iya. Jadi kalau milenial ini kalau untuk pramuka kayaknya sudah mulai menurun ya. Iya. Apakah ini salah satu bentuk atau kegiatan yang disajikan oleh pramuka untuk menarik kaum milenial lagi? Iya. Kalau saya selalu menyampaikan kepada teman-teman di jajaran Kepengurusan Pramuka Peduli, itu kami selalu menyampaikan bahwa secara manusiawi itu orang pasti akan mempunyai rasa untuk menolong, rasa peduli itu pasti ada. Nah, ini adalah satu tantangan kita, bagaimana kita membuat atau memanage, mengkoordinir kepedulian dari orang-orang itu sendiri, khususnya teman-teman di anggota gerakan pramuka. Jadi justru kami istilahnya berinovasi untuk bagaimana membuat yang tadinya menolong itu adalah satu sifat manusia menjadi lebih terorganisir sehingga tidak jalan satu-satu kan gitu. Ya. Istilahnya sekarang berarti menarik pramuka mencoba untuk memberikan salah satu alternatif kegiatan yang untuk pengabdian ke masyarakat. Iya, betul. Siapa saja ini yang boleh ikut pramuli ini? Apakah terus kemudian saya orang bukan pramuka itu datang ke Kak Pungki, saya ikut, boleh enggak itu Kak Pungki? Atau ada syarat-syarat khusus harus jadi siaga, mula, bantu tata itu? Apakah harus melalui itu atau boleh Kak? Jadi gini Kak, di Pramuka Peduli itu kami harus bisa mengcover semua elemen yang ada, semua potensi yang ada, baik itu di gerakan pramuka maupun di masyarakat atau bahkan di dunia industri dan di dunia perdagangan bisnis gitu ya. Pramuka Peduli punya akses untuk membuat satu terobosan, untuk membuat satu bagaimana kita bisa menggalang suatu kepedulian ini kan. Lah harus bagaimana Kak? Tidak ada syaratnya. Pramuka Peduli yang pertama, semua anggota pramuka adalah anggota Pramuka Peduli. Karena apa? Karena sesuai dengan kalau siaga itu ada Dwi Satya itu kan. Kalau mulai penggalang, penegak pandega ada Trisatya. Di sana ada suatu janji yang mengatakan bahwa akan berbakti kepada masyarakat. Ya itu. Nah, ini kami memfasilitasi, kami mewadai apa yang sudah dijanjikan oleh semua anggota gerakan pramuka kan gitu kan. Jadi mulai dari siaga, penggalang, penegak, pandega bahkan sampai dengan anggota dewasa. Ini kita harus bisa mewadai yang itu. Kemudian kalau dari orang yang tidak menjadi anggota pramuka bisa nggak? Bisa.
kita punya yang namanya potensi, kita akan selalu bekerja sama dengan para potensi yang ada di masyarakat, karena bagaimanapun semua apa yang kami lakukan, apa yang kami jalankan, sasarannya pasti ke masyarakat. Tidak mungkin tanpa bantuan masyarakat kita bisa menjalankan bakti atau kepedulian itu, gitu kan? Jadi intinya teman-teman yang belum tertarik ke pramuka boleh ikut ya Kak? Wah, harus ya. ikut kalau Ini memang saya temankan ini Kak. Oh iya. Jadi Iya. teman-teman, sebelum kita menginjak ke lebih dalam lagi tentang Pramuli, kegiatan-kegiatannya apa saja yang banyak ditangani oleh Pramuli Kota Semarang di bawah pimpinannya Kak Pungki atau Kak Hari Purnomo ini, teman-teman boleh catat, beliau membuka luas untuk teman-teman yang pramuka mau apalagi dan khususnya yang pengen berbakti pada masyarakat nusa dan bangsa. Mari bergabung ke Pramuli di bawah jajaran Kak Hari Purnomo atau Kak Pungki. Iya. Kita break dulu. Siap. Silakan. Oke. Poci. Kan? Oh ya, ini Kak Pungki nanti ada misalkan saya teriak moci. Itu membincangkan opini. Ya, gini ya. Oh gini ya. Membincangkan opini, canda, inspiratif. Jadi inspiratif. setelah kita keluar. Berarti ini ada candanya juga. Iya. Oke. Ini sambil nyantai Kak. Jadi Oke, sambil oke. ngopi sambil moci. Oh iya, siap. Makanya disediakan poci kan. Iya. Kita coba. Oke. Moci Membincangkan opini, canda, dan inspiratif. Oke. Silakan. Mantap. Oke, siap. Terima kasih. Monggo Kak. Ya, kembali ke moci, membincangkan opini, canda, dan inspiratif. Itu Kak Pungki tadi. Wah, menarik sekali Kak Pungki. Menyenangkan. Ya, saya juga tertarik ini. Saya nanti mohon izin udah pakai baju kayak gini. Ini sudah siap tempur. Siap. Untuk jadi pramuka peduli. Ini saya sudah beli nih Kak Pungki. Oh gitu. Ya, ini menyesuaikan kostum, ini disiapkan properti. Ya, mungkin kalau yang untuk bukan yang anggota gerakan pramuka jangan takut, nggak harus pakai pakaian pramuka kok. Saya mungkin baru saya sini Bu ya. Lebih banyak lebih ganteng gini. Pakai baju bebas, pakai Scott apa namanya istilah? Scott Craft. Di aktual di lapangan. Sebelum kita ngobrol lagi tentang lebih dalam tentang Pramuli. Iya. Saya ada teman lagi ini. Gitu. Saya perkenalkan namanya. Ini yang selalu menemani saya dalam kegiatan moci ini. Oh gitu. Ya. Siap. Nanti kita banyak berbincang, beliau juga nanti banyak inspiratif yang ingin ditanyakan ke Kak Pungki. Oke. Kita sambut Kak Pepeng. Oh iya. Selamat salam pramuka. Wah. Salam kesehatan, protokol kesehatan kita jaga. Tidak bersalaman. Gimana kayak kali? Ya ini loh, kita datangkan tokoh muda yang Siapa ini? Pungki, terkenalnya Kak Pungki Kak. Nah, kemarin tuh saya gini. Nama aslinya Hari Purnomo. Ini sering lupa orang-orang tuh Hari Purnomo. Iya, makanya kemarin kan gini. Kemarin katanya ketua Pramuli ke Hari Purnomo. Ya, gua adanya Kak Pungki. Lah, cari bingung. Jadi saya tuh mau nyari Kak Hari Purnomo apa tuh Kak Pungki itu mencari itu di rumahku itu ada kucing. Kucingnya itu keselempet. Mau cari Pramuli, suruh keluarga itu bagaimana? Nah ini Itu aku saya bingung kemarin. Nah ini Kak, apakah teman-teman Pramuli sampai sejauh itu gitu? Sampai seperti kucingnya Pepeng ini. Loh, kalau butuh bantuan nih lu. Kalau sampai Kak Pepeng kok eman-eman sama kucingnya, berarti kucingnya kan berharga sekali. Nah, gitu. jelas. Kucing saja kita peduli, apalagi orang kan gitu kan. Oh, tenang aja Kak Pepeng, bilang aja kita ada posko 24 jam Kak Pepeng di Sanggar Pramuka. Itu di mana itu? Di komplek Kecamatan Ngalian Semarang. Wah, itu Sanggar Pramuka kita di sana. Posko kita ada di sana, kita standby 24 jam. Wah. Terus kalau kita saya luar kota ya, Iya. kucing tadi kan enggak. Iya. Malam-malam jam 2. Iya. Itu bisa. Bisa, kita kan 24 jam. Terus 24 kalau jam. di rumah saya enggak
ada makan. Iya. Terus di posko bisa makan nggak? Wah, ini kita ada, Ada? tapi ya mohon maaf mungkin tidak sesuai dengan yang ada di rumah gitu ya Kak Eka ya. Kan di posko kami adanya adalah bahan makanan yang untuk Siap darurat, saji. darurat dan Darurat, siap ya. saji. Ya. Jadi tidak boleh nyebut merek. Ya, jadi tidak mungkin gini. Terus sate, bakso. Oh ya mungkin nanti kita kalau pas kebetulan ada mungkin rekannya Kak Papeng main ke Sanggar bawa sate, itu nanti jadinya ada gitu ya Kak Eka. Ini Kak Eka sama Kak Hari Purnomo. Ini Ya. saya Kak Pungki ya? Ya Kak Pungki Kak aja. Pungki apa Kak Hari Purnomo? Lebih enak Pungki Kak aja. Pungki. Ya. Kak Pungki, saya tuh bingung gini. Iya. Kalau namanya Pramuka kan Praja Muda Karana. Ya betul. Kalau Pramuli itu Praja Muda apa? Tetap Praja Muda Karana Kak, Loh, tapi iya. peduli. Loh, Ya. Berarti kan Yang peduli. Pramukali ya? Berapa kali? Iya, iya kan? Tanya ini. Iya, tanya. Loh, apa sekarang Pramuka ada dua tuh? Loh, ada dua kenapa? Banyak yang di masyarakat tanya. Ya. Ada Pramuka, Iya. ada Pramuli. Berarti kan ada dua. Pramuka itu laki-laki, Pramuli itu perempuan. Oh gitu. Iya, betul nggak? Enggak. Enggak. Bukan. Oh, Jadi bukan. tadi Ya. saya sampaikan lagi Oh, ya. bahwa Pramuka Peduli yang di luar itu lebih enak disebutnya sebagai Pramuli. Oh. Itu adalah satu bidang atau satu organisasi untuk khusus terkait dengan kepedulian anggota Gerakan Pramuka Oh, gitu. kepada masyarakat. Jadi Apa saja itu yang sudah dipedulikan? yang kita pedulikan, alhamdulillah tahun kemarin, jadi pada saat lagi rame-ramenya wabah COVID gitu ya, Kak Eka ya, Kak Iya. Pepeng, kita support kepada pemerintah Kota Semarang, di mana Pramuka sebagai salah satu potensi yang ada di pemerintah Kota Semarang, kita membantu menyiapkan bantuan sosial kepada masyarakat di Kota Semarang, Kak. Jadi kami waktu itu bisa dibantu sama adik-adik kita dari Dewan Kerja Cabang, dibantu sama kakak-kakak yang ada di pengurus kuartir cabang. Itu saling membawa kita bisa sampai 800 orang. Kita membantu pemerintah Kota Semarang untuk Ya. Tadi kita sampai ini ya, kegiatan-kegiatan Pramuli itu. ya Ternyata menarik, tidak hanya ya kegiatan sosial kemasyarakatan, ternyata membantu kemasyarakatan sampai iya. segitunya ya. Iya. Jadi Kak Pepeng, Kak Eko ini kan juga bisa ikut bergabung ya kan dengan teman-teman di Pramuka. Enggak. Gitu. Enggak. Gimana? Ini kan masih muda. Iya. Ini kan masih muda. Saya sudah tua, masa bergabung boleh? Loh, Di Pramuli? di Pramuka itu tidak ada yang namanya tua muda. Semuanya adalah generasi apa ya istilahnya produktif. Wah, semuanya produktif, semuanya bisa berbakti, semuanya bisa berguna untuk masyarakat. Ini yang paling Makanya penting. Kak Pepeng itu pakai topeng karena sudah tua. Jadi ikut Pramuli sebagai bekal akhirat. Ya, itu pengabdian masyarakat tuh. Saya tuh Iya. ngomong abdi itu misalnya bukan main. Iya. Karena saya mengabdi kepada istri dan anak saya. Gak apa-apa, itu juga merupakan satu pengabdian karena saya yakin Kak Pepeng, kalau Kak Pepeng di rumah suka membuat apa ya jok-jok ya kan, keluarga jadi bahagia. Keluarga bahagia itu menjadi satu sumber masyarakat juga terinfluence untuk menjadi bahagia juga gitu Kak Pepeng. Jadi Ya, ya. banyak kegiatan-kegiatan, tidak hanya Pramuka tepuk-tepuk senang-senang, Iya. juga membantu masyarakat. Iya. Apa saja yang sudah dilakukan Pramuka Peduli Kota Semarang. Iya, jadi kemarin dalam tahun 2020 kan kita tahu kan di bulan Maret bahwa kita ada satu wabah yang kemudian dijadikan sebagai bencana nasional yaitu COVID, di mana Pramuka Peduli Kota Semarang membantu pemerintah Kota Semarang untuk menyiapkan bantuan sembako untuk masyarakat di Kota Semarang. Iya, kita hanya membantu, membantu packaging gitu. Membantu Pemkot Kota Semarang. Iya, iya. Bisa begitu. Nah, itu. Jadi Gitu. Pramuka itu adalah salah satu potensi yang bisa digunakan oleh pemerintah Kota Semarang.
Karena kita selalu mengikuti apa yang menjadi arahan petunjuk dari pemerintah Kota Semarang. Bagaimanapun juga apa yang kita lakukan sebagai seorang anggota pramuka, apalagi di Pramuka Peduli, itu ujung-ujungnya untuk membantu menyukseskan apa yang menjadi visi misi dari pemerintah Kota Semarang. Gitu, Kak Bebe. Ya sekarang bedanya apa di sini kan di Kota Semarang kan ada komunitas SAR, Ya, kemudian ada dinas sosial, betul. kemudian ada lagi yang itu yayasan-yayasan. Betul sekali, Kak Ya, Bebe. ternyata masih ada Pramuli. Nah, itu. Ini. Ya, tadi saya sampaikan ke Kak Eko, Kak Bepeng, bahwa Pramuli itu adalah sebagai apa ya istilahnya, wujud baktinya pramuka. Makanya ada menarik. namanya organisasi di dalam kepengurusan kuartir cabang Kota Semarang itu ada salah satu bidang di Pramuka Peduli tadi. Terus? Begitu. Jadi kalau melanjutkan lagi Kak Bepeng. Jadi kalau kemarin pada saat kita membantu pemerintah Kota Semarang untuk menyiapkan bansos itu sama, kita juga dibantu sama stakeholder dan organisasi-organisasi kemanusiaan di Kota Semarang. Oh, gitu. Jadi alhamdulillah Kota Semarang ini sebenarnya Jadi tidak hanya pramuka ya? iya, tidak hanya pramuka. Jadi kita mencoba untuk ayo kita sengkuyung bareng kan gitu kan. Jadi apa yang menjadi istilahnya deritanya pemerintah Kota Semarang, ayo kita sengkuyung bareng. Kita dengan organisasi kemanusiaan, dengan relawan-relawan yang lain, kita bareng-bareng itu melaksanakan packaging di balai kota, kemudian di salah satu tempat di GOR di Jalan Pamularse itu kita bantu. Selain Kita tidak hanya COVID sendiri. nih, Selain COVID, apalagi kalau kemarin yang sudah berjalan bertahun-tahun kita selalu mengadakan yang namanya pasar murah. pasar murah. Ya, setiap awal bulan puasa itu kami berusaha untuk, kan itu kalau harga di pasar itu kan naik turun ya. Jadi apalagi kayak telur, gula gitu. Kebutuhan pokok ya. Harganya itu kan tidak terkendali gitu naiknya. Lah kami bekerja sama dengan beberapa instansi, baik instansi pemerintah, swasta ya kan. Kemudian potensi-potensi yang ada di masyarakat, ayo kita bareng-bareng Pramuka Peduli Kota Semarang membuat satu bentuk kegiatan yaitu pasar murah. Pasar murah ini ya dijalankan oleh kita semua, teman-teman adik-adik penegak pandega yang dikoordinir oleh Dewan Kerja Cabang, kemudian kakak-kakak yang ada di ranting, kemudian kakak yang ada di kuartir cabang Kota Semarang, semuanya membahu untuk menjalankan pasar murah ini kan itu. Terus saya pernah lihat itu Pak Pungki ya. Ya. Di Instagram ada yang sok itu. Pakai Instagram juga. Instagramnya anak saya. Itu ada pramuka yang nyemprot-nyemprot. Iya. Ya, itu bisa. sebagai salah satu wujud kegiatan bakti kita langsung kepada masyarakat. Jadi di Pramuka Peduli itu kami Pramuka Peduli Kota Semarang dalam rangka tadi yang saya sampaikan COVID-19 ini kami menyiapkan peralatan untuk penyemprotan disinfektan. Kenapa? Karena kadang masyarakat bingung. Oh, ini ada salah satu warga saya yang terkena COVID. Kemudian bagaimana caranya kami bisa yakin untuk wilayah saya itu bersih? Silakan hubungi Pramuka Peduli Kota Semarang. Berarti saya bisa menghubungi Pramuli ya? Bisa sekali. Nyemprot sawah saya ya? Oh, sawah? Sawah itu semprot. Bisa, Kak? Bisa, tenang aja. Di Pramuli semuanya bisa. Ya, berarti Mau nyemprot sawah? sawah Kita semprot. ada. Nanti tinggal koordinasi, nanti saya sampaikan kepada adik-adik Dewan Kerja Cabang. Kenapa? Karena di Pramuka itu, khususnya penegak pandega, ada yang namanya satuan karya Taruna Bumi itu yang lebih fokus ke pertanian. Taruna Bumi berarti tentara itu? Oh iya. Ya, tentara? Taruna Bumi. Jadi Taruna itu bukan selalu identik dengan tentara. Taruna itu adalah, ini agak sedikit melenceng nih Kak Eko. Taruna aja ya. iya. Karena bahasanya masih banyak nih. Taruna itu adalah orang muda yang terorganisir. Wah, jadi tidak harus Taruna itu tentara. Pramuka yang melatih dirinya
khusus Tentang di bidang pertanian. pengetahuan pertanian. Iya, jadi bisa tenang aja. Terus kemarin itu saya puasa Kak Pepe. Iya, bagaimana kayak kok? Lagi mau buka puasa di jalan. Nah, itu ada pramuka ngasih saya kolak. Itu pramuli. Iya. Oh, bukan pramuka ya? Pramuli ya? Temennya. Loh, Kan cewek cowok tadi. saya pernah di nganu. Kamu pramuka? Bukan, saya pramuli. Berarti bukan pramuka? Enggak, pramuli. Ini yang jadi tanya-tanyakan itu. Mungkin pemahaman yang belum clear dan nanti akan selalu kita istilahnya kita ingatkan kepada teman-teman. Tidak ada yang namanya pramuka sendiri, pramuli sendiri. Tidak ada, semuanya pramuka. Ikhlas bakti bina bangsa. Ya. Sate aku dharmakan, dharmaku baktikan kan ya, katanya gitu ya. Nah, bahasa dharmaku berapa itu? 5 ya? 5. Rela menolong dan tabah. Tapi menghadapi cobaan. Nah, tadi menyambung Kak Eko tadi. Kemarin ada waktu di Track Villa dibagi-bagi takjil ya Kak. Ada roti, ada bola. Iya, itu memang salah satu kegiatan pramuka yang dijalankan oleh pramuli. Jadi biar gak bingung. Nanti pramuka, pramuli. Ini kegiatannya pramuka, baktinya pramuka yang dijalankan oleh pramuli. Nanti pada waktu puasa. Terus pada lebaran, bagi-bagi angpau enggak? Nggak tahu itu, belum dapat kita. Siapa tahu ya? Oh lagi, ini bagi-bagi angpau ya? Itu yang saya tunggu tuh. Tambah asik ya. Iya. Banyak ternyata kegiatan pramuli. Iya. Kak Pepe, Kak Bungki. Iya. Kita break sejenak. Iya. Untuk nanti kita lanjutkan, kita tuntaskan tentang pramuli ini. Baik, kan? Kita mencoba untuk beristirahat sebentar dan nanti kita sambung lagi. Ternyata obrolan kita akan lebih asik lagi, lebih mendalam lagi nanti tentang pramuli. Tetap di Mochi Membicarakan opini, canda inspiratif. Kita minum dulu. Saya minumnya bagaimana? Yang menyediakan minum. Silakan Kak Bungki. Ini minumnya bagaimana ini? Aduh, ini harusnya Kak Pepeng tadi yang menyediakan Langsung dari pocinya. langsung nggak pakai gelas. Ini poci khas Jawa Tengah. Siap. Ya tadi banyak kegiatan Kak Bungki. Termasuk saya pernah dengar itu tetangga itu pernah rumahnya mau roboh. Oh iya. Itu di sana ada banyak pramuka. Ini pramuli juga itu. Pramuka atau pramuli ya? Ya itu masih. Itu pramuka. Pramuka atau pramuli. Itu emosi. Iya, ini makanya harus selalu kita ingatkan. Pramuka yang berbakti ke masyarakat dikoordinir oleh pramuli. Itu. Jadi pramuka juga Kak, tidak ada. Pramuka sendiri, pramuli sendiri tidak ada. Berarti saya salah ya. bukan ini salah. Kemarin itu saya lihat di bendungan kita yang baru di Kota Semarang itu. Orangnya saya tertarik. Ada yang pakai kayak gini nih kayak saya ini gitu. Keren. Itu baju yang ambil dari sana. Jangan bilang gitu. Jadi teman-teman latihan perahu karet di sana, ada membalikkan poket. Timnya Kak Bungki juga. Jadi gini Kak, kembali lagi nanti pramuka atau pramuli. Ini saya selalu mengingatkan, menginformasikan baik kepada teman-teman di anggota gerakan pramuka, kepada masyarakat semuanya bahwa semuanya itu adalah pramuka. Pokoknya yang pakai pita leher, pakai Scott Craft. Nah, ini pramuka juga berarti. Pramuka juga. Pramuka tua. Itu pramuka. Saya boleh pramuli ya? Pokoknya kalau di apa disebut pramuli boleh? Boleh. Pramuli yang dapat bantuan terus. Cewek atau cowok? Jadi gini, tadi Kak Eko ada rumah yang mau roboh, ada teman-teman pramuka. Iya, itu adalah salah satu kegiatan baktinya pramuka. Kita ada renovasi rumah. Kemudian kalau tadi di bendungan yang baru di Kota Semarang itu di Banjir Kanal Barat, kemudian ada yang di mana namanya
Gua Krio, jadi barang. Kok ada yang baju oranye latihan dan sebagainya? Ah itu juga salah satu bagian dari anggota pramuka juga. Nah itu namanya adalah unit bantu pertolongan pramuka. Itu salah satu unit yang ada dikoordinir oleh Dewan Kerja Cabang Kota Semarang. Jadi Pramuli ini di bawahnya ada timnya, ada Ubaloka. Ya, Ubaloka ini juga dilatih sedemikian rupa ya untuk menjadi profesional dalam menolong. Iya. Jadi ini harus kita luruskan dulu kan. Orang menolong itu semuanya bisa. Tapi yang mempunyai kemampuan menolong itu harus ada pelatihannya. Harus dilatih dulu. Kenapa? Supaya yang harusnya korban itu tidak terlalu serius, tapi karena salah penolongan, salah pertolongan, salah metodenya, wah dia malah jadi kritis. Nah, oleh karena itu di dalam gerakan pramuka, khususnya di Kota Semarang itu, Dewan Kerja Cabang punya unit. Unit itu adalah salah satu binaan. Binaan Dewan Kerja Cabang namanya Unit Bantu Pertolongan Pramuka. Dia mengkhususkan, menspesialiskan pada kegiatan search and rescue. SAR, ya? Nah, SAR. Nah, itu dia Ubaloka ini itu dididik oleh Badan SAR Nasional. Dari TNI, Polri. Itu pendidikannya sampai sejauh itu. Bahkan bekerja sama dengan BPBD Kota Semarang. Gitu kan. Makanya kan di edukasi kan SAR ya. Ya. Di edukasi ada namanya SARI itu ya. SARI ya. Berarti SAR-nya beda. Baik, terima kasih Kak Bunggi. Bentar Kak, sebelum ditutup saya ada beberapa ini. Gitu. Ya. Ini sebentar, Kak Bunggi biar closing statement tentang Pramuli Kota Semarang. Oh, closing dulu atau nganu dulu? Oh, closing statement dulu, Oh, iya. nanti baru kuis. Oh, belum terakhir ini bukan kuis. Oh, bukan kuis. Seperti biasanya. Woi, lagi ya? Atau masih ada? Ada. Woi, saya beri kesempatan Ya, 1 menit cukup. Pak Bunggi. Ya, gimana Kak? Ya, tolong mungkin masih ingat dengan 3 benda ini, silahkan. Silakan satu Tantangan. aja, tantangan. Tantangan Iya. diambil satu. Habis satu. Oh iya, saya Dan ingat, semoga ingat ya. Ya. Saya ngambil yang tengah aja. karena ini info dari intelijen masuk saya. Tolong dibuka. Oh, dibuka. Ditunjukkan ke apa itu? Kataman. Ingat ya? Apa ini? Di balik Kataman ini apa ya? Intervennya ini jadi kataman. Saya mohon maaf. Ini sebuah kata yang oh my god. Adik-adik saya yang di Ubaloka, mohon maaf saya harus menyampaikan karena dengan ini Anda lahir di sini. Iya. Ada ini lahirlah Ubaloka. Makanya masih ingat, alhamdulillah masih ingat. Ini intelijen saya berarti aktual semua ini. Timnya keren. Terima kasih sekali saya diingatkan ya. Ini intelijen saya berarti. Jangan lupa tanggal 27 Juni Ya. Ubaloka akan ulang tahun yang ke-23. Ubaloka Kota Semarang. Kota Semarang. Iya. Itu ya itu tadi kata. Saya malah diingatkan. Ingatkan makanya. Enggak juga saya ingatkan intelijen saya. Banyak. Jadi saya Mantap. Terima Baik. kasih. Saya minta beberapa ini cerita tentang ya closing statement lah Oke. untuk pemirsa-pemirsa kita ada di rumah. Iya. Kakak-kakakku, semua anggota Gerakan Pramuka, Kak Eko, Kak Pepeng, terima kasih sekali saya diberi kesempatan untuk berada di acara yang membincangkan opini, canda dan inspiratif. Wah, keren ini kan gitu kan. Kalau statement closing statement itu jadi berbakti itu tidak perlu menunggu, berbakti adalah hati. Itu saja. Cocok. Berbakti tidak perlu menunggu, berbakti adalah Hati. Iya. Hati ya. Kak Pepeng terakhir. Ini karena ini programnya seperti biasa. Iya. Nah, ini di akhir acara. Iya. Sehingga Kak Bungki bisa memberikan pertanyaan. Iya. Nah, nanti yang menjawabnya bagus dan cepat, Ya. dapat hadiah dari Kak Pepeng. Wah, ini Kak Pepeng bener-bener fasilitator yang mantap. Itu. Mantap bener ya. Hadiah.
Silakan Kak Bungi. Oke. Wis untuk para pemirsa. Nggih. Tadi kita banyak sekali berbincang-bincang. Tadi banyak sekali pertanyaan terkait bagaimana sih kita meminta bantuan khususnya kepada Pramuka Peduli yang ada di Kuartet Cabang Kota Semarang. Kita siap, kita ada posko selama 24 jam dan teman-teman dari tadi yang saya sampaikan, unit bantu pertolongan Pramuka standby ada di posko 24 jam. Saya akan memberikan pertanyaan simpel saja. Satu, sebutkan, bacakan atau kirimkan berapakah nomor hotline Pramuka Peduli Kota Semarang. Wah, itu kan. Kirim ke mana? Kirim ke mana? Kirim ke ini aja ke bawah ke bawah gitu. Oke. Begitu. Terima kasih Kak Weng sekali Siap. lagi Ye. atas kehadiran waktunya yang diberikan pada kami. Iya. Sudah banyak bercerita tentang Pramuli. Iya. Saya terima kasih Kak Pepeng juga yang sudah memberikan hadiah membantu saya. Siap. Mari kita sama-sama memajukan gerakan Pramuka Siap. dan terus berbakti kepada bangsa dan negara Ya. melalui Pramuli. Ya. Iya. Pokoknya Kak Eko, Kak Pepeng Siap. dan teman-teman anggota gerakan Pramuka dimanapun yang berada ya kan. Ya. Jangan selalu lupa bahwa kita punya janji dan selalu harus kita ingat Satyaku Kudarmakan, Dharmaku Kubaktikan. Salam Pramuka. Iya. Moci Membincangkan opini, canda dan inspirasi. Oke. Stiker 3. Oke. Terima kasih.